Salam, pada hari ini kita kembali dalam suasana bersukacita, dalam suasana kegembiraan, dalam suasana penuh damai sejahtera. Dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami dalam kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga mengajarkan kami akan firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu, memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan tema tentang teladan dalam kerendahan hati. Salah satu catatan pelayanan Tuhan Yesus yang paling mengharukan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ketika ia memberikan pelajaran mengenai kerendahan hati, kita dapat sedikit menangkap dalamnya kerendahan hati ilahi ketika kita melihat bagaimana Putra Allah membungkukkan badan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dalam teladan tak ternilai tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan ini, Tuhan Yesus menetapkan standar kekal yang dapat dipakai orang-orang Kristen untuk membentuk pemikiran mereka tentang kasih dan pengabdian. Dalam kesempatan ini, Yesus mewujudkan iman ke dalam dunia praktis. Ada banyak agama yang sekedar pemanis bibir dan semata-mata menggumamkan kata-kata suci tak bermakna. Iman kehilangan faktanya jika pikiran kita tidak diikuti oleh tindakan. Pengalaman di kamar atas itu memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan para murid. Jiwa mereka diperkaya dan mereka ditarik lebih dekat kepada Allah. Di seluruh dunia, Yesus dikenal sebagai guru besar karena ia melampaui kata-kata dan memberikan teladan yang hidup tentang kasih. Dengan memberikan hidupnya secara cuma-cuma supaya semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Kita tidak dapat membandingkan iman Kristen dengan agama-agama lain karena memang tidak bisa dibandingkan. Kekristenan melampaui batas-batas filosofi yang akan berakhir dengan sendirinya setelah mencapai sasaran berupa pernyataan intelektual tertentu, karena menuntut kesetiaan umat kepada Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan atas segalanya, dan bahkan semua orang yang menolak untuk berlutut di hadapannya dalam hidup ini, ia akan berlutut di hadapannya pada hari penghakiman. Penolakan Rasul Petrus karena dorongan kata hatinya ketika sang guru hendak membasuh kakinya sesungguhnya menunjukkan sifat dasar manusia yang suka memberontak, yang menolak untuk tunduk kepada perintah ilahi
Sekalipun Yesus datang sebagai guru besar, ia juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas kehidupan. Jika orang-orang menolak perwujudan kasih yang rendah hati, mereka tidak akan memiliki persekutuan yang akrab dengan Dia. Sebagai guru, Yesus menunjukkan jalan menuju kekekalan. Sebagai Tuhan dan Tuan, Ia melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan untuk diri sendiri. Yesus acap kali membuat kagum murid-muridnya dengan kata-kata petunjuknya. Kehebatan hanya bisa ditemukan di dalam melayani Allah dan orang lain. Kita meletakkan harta di surga jika kita meletakkan hidup kita dalam pelayanan yang disertai kerendahan hati. Karena ketika Yesus menunjukkan perbuatan yang rendah hati dengan membasuh kaki para murid, Ia mengakhiri puncak pengajarannya dengan sebuah contoh pelayanan sederhana. Pada abad pertama, membasuh kaki orang lain adalah praktik yang umum dilakukan. Pada zaman kita, mengenakan sepatu telah mengubah kebiasaan tersebut. Namun ada sejumlah cara lain yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan pelayanan kasih kepada orang lain. Melalui pelayanan setia di sisi tempat tidur orang yang sakit, melalui pelayanan penghiburan di rumah orang-orang yang miskin, dan dengan mendukung agen amal serta yayasan yang bergerak di bidang sosial, kita sedang mempraktikkan prinsip yang telah diteladankan oleh Yesus. Pengalaman di kamar atas itu selalu membuat kita melihat kebutuhan dunia melalui mata Kristus. Kasih manusia adalah perkara yang besar, tetapi kasih ilahi lebih besar lagi. Para murid telah mengenal ketaatan terhadap hukum. Kini Yesus memberikan suatu perintah baru kepada mereka yang dapat diungkapkan secara objektif. Motif sejati bagi semua kegiatan Kristen yang membangun bukanlah dengan menjawab panggilan tugas, melainkan panggilan kasih. Panggilan kasih itu telah mengurus orang-orang ke bagian bumi yang sulit dijangkau untuk melayani dalam nama Kristus. Kuasa kasih Kristen telah dahsyat daripada kuasa yang dapat menghancurkan gunung-gunung menjadi debu. Karena dapat mencabut keegoisan, ketamakan, iri hati, ketidaksopanan, dan keserakahan dalam diri manusia. Menyalibkan diri sendiri dan melayani Kristus menjadi kerinduan dalam hidup seseorang. Ketika pengharapan memudar dan iman kehilangan sayap, kasih terus berjuang. Panji-panjinya yang berkibar bagi kita adalah kasih. Dan melalui ini seharusnya orang-orang mengetahui bahwa kita adalah murid sejati Sang Tuhan. Dari uraian di atas dapat saya memberikan gambaran singkat sebagai berikut. Sungguh suatu sukacita mendengarkan pesan Tuhan kita di kamar atas hari ini. Roh kita menjadi tenang ketika ketetapan iman dan pelayanan yang baru hadir untuk menantang kita naik ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi. Mata kita dibukakan kepada berbagai kesempatan untuk melayani kebutuhan orang-orang lain. Sekali lagi kita mengakui kuasa yang memotivasi semua pelayanan ketika Roh Kasih diam-diam membuat kita terkesan dan terpacu untuk melayani orang lain dalam nama Tuhan kita. Kiranya kita semua berketapan hati untuk mengabdikan hati dan hidup kita dengan cara yang baru dalam melayani Tuhan kita yang mulia.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati akan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan. Berilah kepada mereka jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan Tuhan buka jalan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang punya program, yang kerja, yang melayani pada hari ini. Tuhan tolong berikan kepada mereka program yang terbaik, dan juga dalam pekerjaan mereka maupun dalam pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.